Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya hari ini ikut bergembira bersama saudara muslim yang merayakan Idul Adha, Idul Kurban, di mana kurban itu menjadi semacam pelunas atas dosa-dosa, dan kemudian akhirnya seluruh orang hidup orang beriman itu adalah dengan kurban. Maka kurban ini menandai bagaimana kemurahan hati seseorang untuk orang lain di sekitarnya yang berkekurangan, yang membutuhkan bantuan dan perhatian. Dan kemudian kurban yang sungguh-sungguh kita rasakan. Saya juga teringat kata-kata Yesus. Kalau ada orang yang minta bajumu, berikan juga jubahmu. Maka apakah juga kita berikan jubah ini kalau orang itu kedinginan? Kita buka semua. Maka silahkan dipakai jubahnya ini. Asal kamu mau jadi Romo. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang kemurahan hati, tentang korban, tentang segala sesuatu yang membuat orang semakin sempurna. Yesus mengajar murid-muridnya dengan mengatakan, kalau kamu dipukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Ini pipi kananku, pukullah. Maka sekarang pipi kirimu, mana pipimu, biar aku cium. Itu tentu saja bercanda. Tapi yang benar adalah, kalau kamu dipukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kalau kamu diajak berjalan 1 mil, maka kamu harus berjalan dengan dia 2 mil. Kalau Anda diminta bajumu, maka berikan juga jubahmu ini. Dan itu semua menunjukkan kemurahan hati, bahwa orang-orang diajak untuk murah hati, untuk tidak tergantung kepada apa yang menjadi miliknya, apa yang diberikan Tuhan atas harta duniawi ini, supaya kalaupun itu dibutuhkan orang lain, kita pun bisa berbagi kalau memang kita berkelimpahan. Atau bahkan kalau kita hanya mepet juga, kita dituntut murah hati. Bukan keangkuhan yang membuat kita semakin angkuh, membuat kita mengumpulkan segala harta kekayaan, mendapatkan pangkat jabatan, pujian, karena dengan segala cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang melanggar aturan, cara-cara yang membunuh orang lain, memfitnah orang lain, dan juga tentu saja banyak hal lagi yang kemudian kita rasakan. Saya merasa kaget ketika ada orang yang saya melihat sederhana sekali. Ketika satu waktu saya menjadi frater, ada liburan semester, saya live in di daerah Air Sugian, itu daerah Trans Pasang Surut di Palembang. Dari Palembang saya harus menyusuri Sungai Musi dengan perahu, kemudian ada mil 20 atau berapa itu. Saya berhenti di situ daerah Pasang Surut, dan saya nginap 3 hari di situ untuk merasakan bagaimana para transmigran Pasang Surut ini. Mereka tentu saja dengan keterbatasan karena hanya tergantung pada pasang surut. Lahannya yang juga lahan gambut, ada beberapa yang harus mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Suatu saat di tempat itu kebetulan saya sedang berada di satu gereja kapel atau gereja stasi yang baru membangun. Banyak warga di situ mulai berkumpul untuk kerja bakti, dan juga ibu-ibu memasak di situ. Kemudian mereka bekerja dengan giat untuk mewujudkan rumah ibadat itu bagi mereka. Lalu saya bertanya kepada mereka, Bapak punya anak berapa? Oh, saya 3, frater. Waktu itu saya masih frater. Oh ya, kemudian sekarang di mana anak-anak? Sekolah.
Lalu bagaimana cara membayar sekolahnya? Kalau bapak-bapak tidak bekerja di sini, tidak mendapat uang, hanya kerja bakti di sini, kerja tidak dibayar, hanya mendapat makan bersama-sama dengan yang lain. Bagaimana mendapatkan itu untuk biaya hidup sehari-hari? Oh, gampang. Tuhan itu baik. Nanti saya pasti akan mendapatkan. Loh, lalu mendapatkan gimana? Ya, kami kan punya tanaman-tanaman yang selalu tidak harus ditunggui 24 jam, yang juga tidak harus tunggui 1 minggu, bisa ditinggal untuk kerja bakti. Yang lain nanti suatu saat sekali-kali kita tengok, anak saya juga yang gede nengok juga kebun, dan juga istri saya kadang pulang nengok kalau sudah selesai masak, maka kami juga seperti ini sudah biasa. Saya kaget. Saya belajar dari kemurahan hati orang-orang itu. Kerja bakti tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan makan, itu pun dari dapur yang dimasak oleh ibu-ibu. Apa adanya, tidak lauknya elit, nuntut ini, nuntut itu, satu harus 50.000, kemudian tidak ada lagi gaji atau upah bagi mereka. Murni kerja bakti karena mereka merasa membutuhkan rumah ibadat itu semakin layak bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, saya belajar dari kemurahan hati bapak-bapak di situ, ibu-ibu di situ, bagaimana di dalam keterbatasan sebagai seorang warga transmigran di Pasang Surut itu masih juga merasakan di situ Tuhan harus diutamakan. Di situ kemurahan hati, tenaga yang mereka punyai diberikan, bahkan diberikan lebih karena mereka mengorbankan kebutuhan sehari-hari, mengorbankan untuk menjaga kebunnya, untuk bekerja bakti di situ. Dan tentu saja ini tidak lama, ada masa berlakunya beberapa minggu, mungkin mereka akan tekun lagi di ladang mereka. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita diajak murah hati, bukan angkuh, bukan mencari seluruh harta kekayaan dan jabatan seakan-akan kita tidak pernah puas karena keangkuhan, tetapi kita dengan rendah hati, murah hati, kita memberikan yang ada pada kita, berbagi karena Tuhan akan memberikan kepenuhannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.